Dikirim buat jadi relawan. Mantap guys. Kayak lari-lari bingung kok secepat itu. Terkatung-katungnya itu tadi ya. Kalau bahasa Jawanya itu babong guys. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Siska Fitri. Di video kali ini aku bakalan ngevlog sendiri karena saat ini Gultekin lagi dikirim buat jadi relawan di lokasi gempa. Karena seperti yang kalian tahu, Turki habis kena gempa kayak 7,7 magnitudo gitu. Dan banyak gedung yang roboh, banyak memakan korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka-luka. Nah, jadi sebagai simbol kemanusiaan dan menolong sesama, perusahaan tempat di mana suamiku kerja itu ngirim beberapa karyawannya, kurang lebih 100 orang untuk terjun langsung ke area gempa. Jadi dikirim sebagai relawan gitu, entah nanti ditempatkan di bagian logistik atau apa juga aku kurang tahu karena masih menunggu kabar dulu. Tapi untuk detailnya bakal aku jelasin nanti, so sekarang kalian temenin aku dulu karena ini udah masuk jam makan siang, jadi ini aku udah lapar banget. Kita siapin makan dulu. So, let's go! Nah, jadi ini sebenarnya sisa makanan semalam. Ini aku tuh kayak bikin kofte sama kentang goreng. Terus aku juga bikin kayak risol bihun gitu. Tapi jadinya nggak tersentuh sama sekali. Ini cuma aku makan kayak beberapa. Soalnya kemarin itu ya hektik banget. Nanti aku jelasin. So karena aku lagi sendirian dan makannya juga nggak pengen yang terlalu ribet. Terus aku lagi pengen banget makan nasi. Jadi sekarang kita masak nasi dulu aja ya. Jadi ini aku nyuci beras dulu manual kayak di Indo. Sebenarnya kalau nyuci beras di Turki itu biasanya mereka pakai kayak saringan gitu, jadi langsung diarahin ke langsung diarahin ke pipa airnya. Kok pipa air sih? Apa sih namanya? Ke wastafel. Langsung diarahin ke wastafelnya, terus tinggal cuci-cuci aja. Cuman berhubung lagi kotor, jadi aku pakai baskom. Oke, sekarang tinggal nungguin nasinya matang kira-kira 25 menitan. So, aku mau kasih lihat ke kalian suasana di luar. Ini di luar tuh dingin banget. Terus ini manusia salju aku yang kemarin udah hampir meleleh, udah rusak gitu ya, mata sama hidungnya udah copot dan masih ada sisa salju di sana. Nah, jadi gini suasananya. Di bagian bukit sana itu kayak cantik banget gitu kan ya. Jadi udah sejak 3 hari yang lalu tuh sebenarnya saljunya udah nggak turun. Beberapa ini juga udah kayak mulai mencair gitu. Mataharinya juga terik sama kayak hari ini terik. Cuman semalam itu kayak tiba-tiba berkabut sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 dini hari itu berkabut dan turun salju lagi. Alhasil ya saljunya jadi banyak lagi ya. Mau gimana lagi ya guys, kan namanya juga winter. Nah, terus kalau jalan itu kayak harus hati-hati gitu gini nih. Apalagi kalau simpangan sama mobil. Nah, kita yang harus ngalah. Soalnya jalannya kan licin, sempit, bersalju. Biar ban mobilnya tuh nggak stuck. Itu kayak kakak yang lagi jalan di bawah. Itu harus pelan-pelan biar nggak kepleset. Terus kalian kelihatan nggak ini aku ngomong aja sebenarnya udah ada uapnya. Nggak kelihatan ya. Suhu saat ini tuh kira-kira kayak -7, -6 gitu. Jadi ya dingin. So, ayo kita balik lagi ke dalam guys. Dingin banget. Nah nih, nutup pintunya agak susah. Nah kalau nutup itu nggak cuma sekedar nutup gini aja, jadi harus dikunci ke atas gini, biar anginnya nggak masuk yang dari luar. Ini nanti buat makan siangnya. Aku masih punya sambal.
Nih guys, sambal sama teri. Ini aku beberapa hari lalu bikin brownies, jadi masih ada, nanti bisa dicemil. Terus aku mau bikin telur aja deh. Oops. Telur dadarnya gagal guys. Soalnya ini tadi apinya agak kegedean gitu, terus bagian tengahnya dia kayak belum matang, terus buru-buruan aku balikan karena udah mulai coklat, ternyata patah. Jadi kayak pecah gitu loh guys, nggak bisa dibalik bareng. Coba sekali lagi. Yang ini kayaknya berhasil nih. Aman guys. Oke, so nasinya udah matang guys. Lalapannya makan tuh nggak lengkap kalau nggak ada yang seger-seger kan ya. Tara, ini baru komplit. Hai guys, balik lagi. So, beginilah makanan aku hari ini buat menu makan siangnya. Sederhana banget, tapi ini udah bikin seneng. Walaupun cuman pakai telur dadar, ikan asin, sama sambal, tapi ini tuh udah enak banget. Makanannya kayak ala-ala anak kosan ya. Bawangnya banyak, ada daun bawangnya juga, masih panas. Ini sambalnya. Ini aku bikin sambal goreng, jadi dia tuh biar kayak awet gitu. Terus mau aku taburin ini dikit lah, ikan asin. Oke. Oke guys, jadi aku makan dulu ya. Udah lapar banget. Nasi, sambal, sama ikan asin. Lalapan jangan lupa. Mantap guys. Jadi iya, sekarang Gultekin itu lagi dikirim buat jadi relawan ke area gempa. Dia berangkatnya itu semalam, cepet banget pokoknya. Semua kejadiannya tuh cepet banget. Dari 2 atau 3 hari yang lalu, sebenarnya Gultekin itu udah sering denger desas-desus kalau beberapa orang di perusahaannya itu bakal dikirim buat jadi relawan ke daerah gempa.
Cuman kapan sistemnya kayak gimana masih belum tahu. Karena beberapa orang itu juga masih ada yang belum dapat kayak disaster training gitu loh. Pelatihan buat bencana. Termasuk Gultekin. Selang 2 hari itu dia karena sering bilang gitu kan. Kayaknya aku bakal dikirim deh buat jadi relawan. Aku sama teman aku. Itu Onur Abi yang dulu kalau kalian inget video sarapan bareng. Nah itu kan teman dekatnya Gultekin. Cuman kapan atau gimana-gimananya masih belum jelas. Aku masih denger kayak cuman sebatas gosip gitu aja. Habis gitu besoknya dia bilang lagi, oh ya kayaknya aku habis gini bakal ada pelatihan disaster training. Habis gitu bakal dikirim buat jadi relawan di sana gitu. Berapa lama tuh aku kan tanya. 2 hari dari sekarang baru mulai pelatihan, habis gitu langsung diberangkatkan gitu. Ternyata guys, semalam nyampe rumah itu sekitar jam 18.40 sore. Posisi aku masih nyiapin makanan, udah plating, udah tinggal nyungguhin aja. Itu dia datang itu udah kayak orang kalang kabut karena kayak dikejar waktu gitu kan. Aku bilang ada apa? Terus dia bilang aku dikirim beb, aku dikirim katanya gitu. Aku dikirim sekarang kayak sekarang, iya nanti semuanya berangkat jam 8 malam. Jadi itu udah bingung, terus itu kita udah posisi panik, hektik banget apa yang harus disiap-siapin karena waktunya tuh singkat banget guys. Gultekin nyampe rumah itu kayak sekitar jam 18.40 gitu. Terus kita cuman punya waktu sebentar doang kan buat nyiapin sama buat perjalanan lagi ke sana. Jadi dia nyampe langsung dia mandi. Terus aku sambil buat nyiapin beberapa kayak obat yang dia perluin karena dia ada kayak penyakit mah gitu kan. Sama kayak buat sakit-sakit kaki buat kalau di sana karena kan pasti harus berdiri terus harus mobile gitu. Sama aku nyiapin baju-baju apa yang diperluin dan baju juga nggak mungkin bisa bawa banyak gitu karena ini kan bukan traveling gitu loh. Jadi tasnya juga pakai seperlunya, bawa-bawa apapun itu seperlunya. Kayaknya kemarin itu dia cuman bawa kayak 2 baju dingin doang, 2 sweater, 1 jaket, terus kayak dalaman-dalaman gitu dikit banget sama anduk kecil, terus sama kayak toiletries itu dikit, sama obat, udah itu doang. Jadi bawa seperlunya, ntar kalau kurang apa-apa ya menyesuaikan sama tempat di sana lah, mudah-mudahan nanti dapat supply dari tempat kerjanya gitu kan. Kira-kira 20 menit dia siap-siap. Jadi itu kita cuman yang kayak lari-lari bingung doang gitu loh di dalam rumah, nyiapin ini itu habis gitu kesana kesini, duit dan lain-lain. Belum lagi nanti kalau ada temennya telepon posisi di mana, janjian gimana-gimana gitu. Kamu udah nyampe mana, posisi mana, ini habis gini udah mau berangkat nanti kira-kira jam segini gitu kayak. Aduh, bingung, akunya shock, panik gitu loh. Maksudnya kok secepat itu gitu ngirim orang buat jadi relawan, tapi kok kayak ngasih kesempatan buat siap-siapnya itu singkat banget gitu loh. Paling nggak kalau misalnya beneran dikirim sekiranya besok lah. Jadi kan masih ada waktu 1 malam ya buat nyiapin, buat istirahat sebentar. Nah ini orang ya karyawan baru nyampe rumah, baru aja jam kerjanya selesai, nyampe rumah udah langsung disuruh berangkat lagi. Ya kalau cuman buat yang tugas urgent apa gitu ya yang cuman semalam kelar. Nah ini tuh jadi relawan gitu loh yang pastinya nggak mungkin lah sehari 2 hari. Terus akhirnya kita pamitan. Pada saat itu aku ngerasa kayak ada rasa marah sih. It's okay kalaupun memang butuh tenaga sebagai relawan ya yang jelas kan udah pasti karena kan daerah bencana dan korbannya juga sebanyak itu, kerusakannya juga separah itu gitu. Iya cuma seenggaknya ya manusiawi dikit lah. Nyuruhnya jangan yang dadakan kayak gitu. Terus paling nggak karyawannya tuh dibekalin dulu gitu loh sama apa yang diperlukan sebagai relawan. Soalnya ini kan berangkatnya tuh kayak atas nama perusahaan itu. Ya paling nggak perusahaan juga membekali lah karyawannya. Tapi akhirnya ya mau gimana-gimana juga kita cuma bisa pasrah kan sama keadaan, namanya juga dimandat. Terus juga insya Allah ngebantu sesama juga. Jadi ya aku juga berusaha ikhlas walaupun pas dia berangkat itu akunya udah yang nangis karena kok ya secepat itu gitu loh. Perusahaannya kok gini banget, perusahaan kamu kok kayak gitu sih kan gak fair banget buat karyawannya kan. Cuman ya sudahlah aku juga gak bisa berkomentar banyak. Dan jengkelnya lagi ketika dia udah berangkat dan sampai di bandara itu tuh gak bisa yang langsung berangkat ke lokasi, menuju ke lokasi gitu. Jadi gini guys kondisinya, karena saking parahnya gempa yang ada di Turki itu, bandara itu full sama relawan yang mau berangkat.
yang otomatis pesawatnya kan kayak harus gantian gitu kan. Jadi si orang-orang dari perusahaannya suamiku ini jadi kayak terkatung-katung gitu, harus nunggu di bandara gitu loh. Aku sih bukan mempermasalahkan si terkatung-katungnya itu tadi ya, kalau bahasa Jawanya tuh bambung guys. Cuman kalaupun memang ujung-ujungnya harus kayak gitu, kenapa sih nggak berangkat waktu pagi aja gitu loh. Toh in the end, akhirnya suamiku itu baru berangkat kira-kira jam 10 pagi besok harinya. Nah kan, ya daripada kayak gitu, kan mending waktu pulang kerja itu ya udahlah biarkan orang itu istirahat dulu gitu loh, recharge dirinya sama bikin persiapan buat dirinya sendiri dulu. Besok baru berangkat. Toh di bandara juga akhirnya nggak ngapa-ngapain, saling nunggu. Ya intinya malah nggak jelas gitulah guys. Nunggu kepastian berangkatnya jam berapa, pesawat yang ready-nya itu kapan, penempatannya kayak gimana. Dan ternyata dia dikirim ke daerah Gaziantep yang juga merupakan salah satu pusat gempa dengan kerusakan terparah juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa saling berkomunikasi lah buat memastikan keselamatan. So ya gitu aja sih guys, sebenarnya ini kayak lebih ke curhat ditinggal suami ya. Sebenarnya sih kayak ditinggal suami kayak gini emang udah sering karena memang pekerjaan yang Gultekin kan kayak gitu. Cuman buat yang kali ini tuh agak bikin shock karena sikonnya kayak begitu, terus nyuruh berangkatnya juga kok kayak gitu. Sambil makan ya guys. Jadi ya ada rasa kayak kecewa gitu sih sama tempat kerjanya dia. Cuman ya balik lagi, insya Allah ini tuh jadi amal jariah, ladang pahala buat ngebantu saudara-saudara yang ada di Turki juga. Karena memang benar-benar separah itu. Jadi kalau baca-baca di artikel itu, kondisi tanah di area gempa itu, jenis tanahnya itu yang gampang melembek gitu loh. Apalagi kalau misalnya posisi gempa, tanah itu bisa ada kemungkinan melembek gitu loh guys. Jadi kalau misalnya melembek itu kan dia kayak nggak bisa nopang infrastruktur si bangunan kan, berat bangunan, jadinya bangunan jatuhnya jadi kayak gampang roboh gitu. Walaupun dia kuat tapi kalau struktur tanahnya melembek, bagian bawah dari gedungnya itu kan juga jadi kayak unstable gitu kan. Terus parahnya lagi tuh saat ini kan lagi posisi winter, dingin, masih bersalju. Yang aku sempet lihat dari video itu banyak orang yang kayak bikin rumah-rumahan dari gazebo. Jadi di Turki itu kan kayak banyak gazebo gitu kan di luar. Itu mereka tutupin pakai kain dan mereka jadiin buat tempat berlindung. Tapi segimanapun itu tetap dingin guys, tetap dingin banget di luar. Ada juga sih yang stay di tempat penampungan, tapi ada juga yang stay di tempat-tempat kayak tadi karena mungkin kan ada sanak familinya yang masih tertimbun atau lain-lain. Jadi karena lokasinya lebih bisa dijangkau buat mereka juga memantau, jadi ya gazebo tadi dijadiin kayak tenda-tendaan gitu guys. Dan lagi sedihnya lagi buat korban gempa di Turki itu rata-rata orang kan rumahnya tinggal di apartemen, jarang orang yang tinggal di rumah satu-satu kayak yang di Indo gitu. Kalaupun mau beli juga mahalnya itu kayak naudzubillah gitu kan. Mereka tinggal di apartemen, apartemennya itu juga tinggi-tinggi. Kalaupun ada bencana gempa kayak gini, untuk kita mengevakuasi diri itu bisa dibilang agak sulit guys. Kenapa? Karena selain akses buat turun ke bawah itu pun juga makan waktu, tangga jauh, kerasa kan guys, posisi lagi bingung kayak gitu. Dan potensi gedung buat rubuh pun itu juga cepet banget gitu. Jadi kayak yang bener-bener sepersekian detik ketika gedung itu roboh ya kita nggak bisa nyelamatin diri. Pasti ya kemungkinan terburuknya bakalan tertimbun. Beda kalau di Indo misalnya kita ada warning gempa, walaupun memakan korban tapi masih ada kemungkinan untuk beberapa orang itu lari keluar dari rumah cari tempat yang safety. Di Indo kita masih misalnya ya ada sepeda motor, bisa langsung gas terus kemana misalnya ke tempat yang lebih tinggi atau apa gitu ya buat menyelamatkan diri. Tapi kalau di sini guys, di sini kan nggak ada sepeda motor. Orang itu transportasi utamanya kalau nggak mobil pribadi itu ya bus. Balik lagi ke evakuasi gempa yang tadi, misalnya pun kita berlindung di rumah, ya kan? Dan ada kemungkinan kalau gedung itu bakalan roboh atau lain-lain. Aduh, percaya deh. Perhitungan robohnya gedung sama kemungkinan kita lari itu masih cepetan robohnya gedung.
Jangan lupa buat doain saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Turki. Semoga musibah ini segera berlalu. Semoga bisa diatasi dengan baik. Semoga tim penyelamatnya juga mendapat kesehatan. Serta nggak ada lagi gempa susulan. Gitu ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Dan tara, ini makan aku udah habis. Jadi tadi sembari baterainya kayak panas gitu, aku nyambi makan guys. Terus kalaupun misalnya kalian bertanya-tanya, tinggal di Turki barusan nikah kok sering ditinggal sama suami gitu sih, apa nggak takut gitu tinggal di negara orang? Ya sebenarnya sih kalau mau dibilang takut sih iya takut, was-was juga ada. Cuman segimananya waktu di Indo pun juga aku sering sendirian di rumah karena orang tua juga kadang keluar kota gitu kan, kayak yang hampir seminggu atau 3-4 hari gitu. Jadi sendiri gitu udah biasa. Terus kayak di Indo tuh rumah aku sama orang tua aku tuh kan kayak pisah gitu kan. Jadi kayak ada 2 tempat tinggal, terus aku tuh tinggal di salah satu rumah. Jadi ya hari-hari kayak lebih banyak sendiri gitu. Walaupun orang tua juga masih yang kayak bolak-balik ke rumah satu, rumah dua, rumah satu, rumah dua gitu. Ya sebenarnya takut, was-was, cuman ya mau gimana lagi harus dijalanin ya kan. Dan posisinya aku tuh selama di Turki ini, aku kan masih kayak belajar bahasa Turki gitu kan. Walaupun menurut aku ini tuh kayak sulit banget gitu. Cuma aku kalau yang kata-kata sederhana gitu masih paham. Ditambah lagi suami aku tinggal di sini di Ankara ini kayak anak rantau gitu loh guys. Jadi suamiku, ibunya, sama saudara-saudara yang lain, kakek nenek itu bener-bener yang kepisah. Ibu mertua aku tinggal di Izmir, terus kakak ipar aku tinggal di Nide, kakek neneknya suami aku itu tinggal di Kayseri. Jadi benar-benar kepisah satu sama lain. So kalaupun dibilang juga aku di sini sama suami ya survive alone. Tapi untungnya ada beberapa Gelin atau WNI yang nikah juga sama orang Turki. Lumayan banyak juga di Ankara, walaupun sebetulnya aku nggak kenal semuanya, cuman beberapa aja. Dan ada satu juga yang deket, dia juga dari Surabaya juga. So nggak terlalu ngerasa kesepian, walaupun sebenarnya rumah kita jarak satu sama lain itu jauh banget. Cuman seenggaknya ada teman yang bisa diajak sharing kayak gitulah. Dan untuk kebutuhan sehari-hari, kalau misalnya suami aku lagi keluar kota, itu persiapannya sebelum dia berangkat, intinya suplai makanan yang ada di kulkas itu udah dipenuhin dulu, jadi nanti aku nggak perlu belanja-belanja lagi keluar. Ataupun kalau misalnya urgent banget ada yang kepengen dibeli, itu kita belinya online, jadi nanti dia yang pesenin, terus nanti pesanan grocery kita datang ke rumah gitu. Jadi aku nggak perlu repot keluar lagi. Tapi kalau emang butuh banget ya aku bakal beli sendiri gitu, nggak masalah. Cuman ya jarang banget gitu karena semuanya udah ada gitu. So ya begitu guys. Kalau mau dibilang sedih ya sebenarnya ada sedihnya juga, kesepiannya juga karena jauh dari keluarga, terutama keluarga aku di Indo, karena ya udah jelas pasti jauh banget karena aku istri rantau. Terus jauh dari keluarga suami itu juga jaraknya jauh banget, jadi cuman kayak by phone gitu. Tapi kan tetap beda kan guys, antara yang dilihat langsung sama by phone rasanya tetap beda. Cuman ya alhamdulillah keluarganya suami aku baik banget gitu. So lanjut, sekarang ini aku mau beresin dulu sisa makanan piring bekas makan aku guys. Jadi sampah di Turki itu masih yang kayak dicampur gini. Cukup gini, harus nyuci. Soalnya besok itu kayak selalu ada orang yang ngambilin sampah gitu. Jadi cukup ditaruh di depan pintu. Tempat sampah di sini kalau misalnya di mall itu dikasih box yang pisah-pisah sesuai jenis. Tapi kalau dailynya sebenarnya hari-hari itu sampahnya kayak kecampur gitu. Walaupun di luar mereka punya kayak box sampah gede, tapi itu tuh kecampur gitu guys, jadi nggak kepisah-pisah. Biasanya kalau di luar negeri sampahnya tuh udah yang harus dipilah-pilah, kayak Jepang gitu misalnya, jenis kertas, plastik semuanya dipisah. Tapi kalau di sini tuh masih jadi satu guys.
Oke, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini biar aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!